sering membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Engkau beri nikmat. Tapi karena didikan dari kecil barangkali kita sering mendengarkan bahwa kalau nikmat itu duit, nikmat itu jabatan, tunjangan, gaji, itu yang sering dianggap nikmat. Kita lupa kemudian ayat ini gak berbicara tentang nikmat itu. Ayat ini berbicara tentang nikmat yang lain. Ternyata nikmat itu ada dua jenis. Ada nikmat yang zahir, ada nikmat yang batin. Nikmat yang zahir itulah gaji, badan sehat, wajah rupawan, rupawati, pasangan yang baik, anak-anak yang soleh-soleha, tempat bekerja yang tidak jauh. Ini mohon maaf kalau tempat kerja Bapak, keluarga di sini Pak. Alhamdulillah. Ya. Kalau Bapak kerjanya jauh, Pak polisi juga sama. Keluarganya di sini ya. Ada seorang imam kita di Makkah punya kitab, ditulis di kitabnya namanya Syekh Nawawi Al-Battani. Kata beliau, salah satu cara mendapatkan kebahagiaan, nikmat bahagia adalah ayyakuna amaluhu fi baladih. Kerjanya nggak jauh dari rumahnya, kerjanya dekat, jadi dia nggak berpisah dari keluarganya. Jadi kawan-kawan kita yang karena perintah negara harus berpisah, ini perjuangan kebahagiaannya agak tinggi. Ya. Maka beruntunglah yang masih serumah, ya. Yang nggak serumah dirumahin lagi. Ya. Nikmat-nikmat ini, nikmat jabatan, semuanya ini di dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah dikatakan Allah ingin menyapamu dengan nikmat pemberiannya. Seakan Allah mengatakan begini, wahai hambaku, berterima kasihlah, bersyukurlah, jangan suka mengeluh. Ini tabiat orang tidak bahagia, itu suka mengeluh. Suka mengeluh itu adalah satu penyakit di kolbu, di hati. Jika dibiarkan, dia akan tambah besar. Tambah jabatan, tambah gaji, keluhannya tambah. Ya, di depan mungkin nunduk-nunduk, di belakang ngeluh. Nah, itu yang terjadi kebanyakan pada orang yang dapat nikmat zahir tapi tidak dapat nikmat yang batin. Jadi apa nikmat batin itu? Nikmat batin yang paling tinggi itu bernama keikhlasan, ketulusan, kesyukuran. Orang-orang yang bersyukur gak mesti kaya, dapat sedikit dia sudah berterima kasih, dia sudah bersyukur kepada Allah. Maka orang-orang begini, kalau nikmatnya nambah, syukurnya nambah. Bukan nikmatnya dulu yang bertambah, baru syukurnya bertambah, tapi emang dia sudah punya karakter suka bersyukur. Ada kesalahan menerjemah para pengkhotbah di setiap Jumat atau setiap ceramah. Kebanyakan ngomong gini, Bapak Ibu ingin tambah nikmat, gitu. Pasti semuanya bilang iya, benar ya? Ibu-ibu pengen nambah nikmat ya? Kalau bapak saya tanya semangat nih, bapak mau nambah nikmat kah? Wah, bapak udah ngerti maksudnya. Kita nggak terusin deh. Kalau mau tambah nikmat, syukur. Nanti Allah tambah. Ini yang begini, pengajaran begini, itu nggak paham ayat. Maksudnya apa? Jadi ada dua karakter orang bersyukur. Syukur berterima kasih bahasa kitanya. Ada yang berterima kasih karena diberi, bertambah pemberian. Ada yang berterima kasih, bersyukur karena zat yang memberi, karena sosok yang memberi. Belum nyambung ya? Ya, emang belum nyambung. Yang pertama, kalau tunjangan nambah, syukurnya nambah. Oh, ketemu Pak Sekda, siap terus. Di belakang, tunjangan nambah. Ternyata tunjangannya belum cair-cair 3 bulan. Mulu, tunjangan belum cair. Mulai ngeluh, mulai mengumpat. Ini karakter orang, mohon maaf ya, saya kan juga kerja. Saya masih dosen, alhamdulillah masih aktif ya, ada Pak Rektor, saya juga masih aktif. Masih ngajar. 3 hari dalam seminggu saya masih ngajar untuk mahasiswa S2 dan S3. Dulu anak S1 juga kita ngajar, tapi nggak sanggup lagi. Satu semester 6 kelas, bunuh diri. Bunuh dirinya pas akhir semester, ngimpun nilai. Ya terbersit juga di hati kadang. Gaji segini. Tuh, kayaknya kita sama aja deh ya. Tapi saya nggak pernah sampaikan kecuali barusan, itu cuma mengandai-andai. Karena ketika duduk-duduk bersama teman-teman para dosen, rata-rata obrolannya pulus. Duit. Saya melihat-lihat, karena institusi kami institusi yang banyak ustadz dan kiainya, itu saya mikir-mikir, ini beneran ustadz nggak ya? Saya pandang-pandanglah diri.
Jangan-jangan saya nggak benar ini. Kalau bukan ulama, bukan ustadz, maklum. Tapi kalau dia seorang yang mengerti agama, ini perlu diperhatikan mendalam. Wajar umat kita suka mengeluh. Tambah tunjangan, ada istilahnya Pak Sekda, gaji 13 ya? Gimana? Udah cair belum? Udah habis ya? Udah habis kali. Kayaknya seneng. Tambah pemberian, tambah syukur. Kurang pemberian, telat pemberian, tidak bersyukur. Ya. Jika ini karakter kita, berarti kita bukan hamba Allah yang sempurna, yang total. Kita baru hamba pemberian, hamba duit. Apa kata Nabi? Sungguh lelah hamba harta. Dulu harta tertinggi disebut dinar dirham. Ta'iba abdud dinar, ta'iba abdud dirham. Sungguh lelah hamba rupiah. Sungguh lelah hamba dinar dan dirham. Jadi kalau orang lelah, wajar nggak ngeluh? Nah ini tips bapak-bapak memimpin. Kalau ada orang ngeluh, bawahan kita ngeluh, mungkin dia kelelahan. Apalagi kami di Jakarta, itu sering kena macet. Kalau udah macet, apa yang terjadi? Orang untuk ngumpat. Yang paling parah, ada motor ngumpat mobil, mobilnya baru. Ya, ini masa setahun lalu atau 2 tahun lalu, masa-masa pandemi, masa-masa panik itulah. Ada satu mobil lewat di seberang kita, dia mau ke kiri, mau mampir, mau berhenti sepertinya. Motor ternyata mau masuk, tidak dapat jalan, motornya turun, dia kemudian berteriak, dia pukul-pukul itu mobil, apa kata dia? Lu sok kaya, ngeredit juga gitu. Yang punya motor sombong, apa kata dia kepada yang punya mobil? Ngeredit juga, ini sudahlah miskin pakai motor, sombong lagi sama yang punya mobil. Gimana, ada yang begitu nggak? Ada ya? Allah lebih gak suka lagi yang begitu. Udahlah miskin, belagu ya. Udahlah miskin gaya, udahlah miskin ngumpat. Nah itu dia. Kita nggak tahu juga apakah yang punya motor itu miskin aman atau miskin sekali ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, itu orang karakter dikasih baru seneng, diberi baru seneng. Dia nggak mandang sebenarnya dia sedang berhadapan dengan siapa. Tapi ada hamba yang kedua, hamba yang dia berterima kasih bukan karena pemberian, tapi karena melihat zat yang memberi, sosok yang memberi. Ini baru hamba Allah. Bapak Ibu, ini saya kasih contoh biar gampang. Pak Sekda, kan dompetnya tebal nih ya. Amin gitu, alhamdulillah. Pak Sekda, ya lebih keren Pak Sekda lah. Pak Sekda itu nggak ada pensiunnya, kecuali pensiun dini. Atau mau nyalon, langsung pensiun. Oh, benar Pak Sekda ya. Kalau Bupati, mohon maaf, Bupati Bupoli hadir nih. Bupati 5 tahun, ya kan? Kalau mau maju lagi, setahun atau 2 tahun sebelum, dia harus nonaktif juga. Yang kerja Pak Sekda lagi. Pak Sekda punya teman ini suka uji, tapi untuk cari muka, biar dapat bantuan. Soalnya nih orang suka bawa proposal. Pasti Pak Sekda punya kawan begini. Ya, belum gak enak untuk nganggu, gak enak. Ini orang muji-muji kalau lagi mau ada proposal atau proposal cair. Kalau belum, Sekda ini nggak tahu diri, ya ngomong di belakang. Tapi di depan ngomongnya bang, Pak Sekda yang amanah, Pak Sekda yang baik hati. Tapi di belakang, awas loh. Jadi orang karakter-karakter begini senangnya kalau yang dia mau hajatnya sampai ditunaikan oleh orang yang dia puji, baru dia bahagia, baru dia memuji. Dia memuji karena keinginan dia, hajat dia ditunaikan. Kita punya teman begitu, nyaman nggak Pak Sekda? Nggak nyaman. Sepakat kita berarti ruh kita sama karakternya. Ada orang mau hubungin kita, mau nelfon kita, mau datang di kita cuma pas masalah doang. Kira-kira gimana Pak Sekda? Nggak nyaman. Cuma karena dia orang dekat, ya udah kasih aja deh. Tapi kalau bisa dia nggak datang. Kalau orang tuh nelfon diangkat nggak Pak Sekda? Pura-pura sibuk. Kalau dia datang, ya udah kasih buru-buru. Nah inilah kenapa ada orang dia setiap kali minta dikasih oleh Allah, karena Allah kesel sama dia, udah kasih aja deh, bising. Banyaklah orang karakter begini, memuji karena ingin hajatnya ditunaikan, menyembah karena ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu menyenangkan diri sendiri, mendapatkan nikmat yang zahir. Lain dengan hamba yang kedua. Yang kedua ini
itulah teman sejati. Dia tidak menguji karena ada hajat. Dia tidak hanya datang pas ada proposal. Dia ada kapanpun kita mau. Bahkan di saat kita kemudian memerlukan orang-orang yang lebih dari itu, dia selalu ada. Bahkan di saat kita ada aib, semua orang meninggalkan, dia ada sama kita. Di saat kita ada masalah, dia selalu ada sama kita. Orang begini, itu yang disebut dengan dalam bahasa Arab shadiq. Shadiq itu teman sejati, teman yang membenarkan hati kita. Tapi siapakah teman sejati itu kalau bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bapak Ibu punya kawan, bongkar aibnya, pasti kawan itu ditinggal. Benar kan? Ada kawan, aib dia, kejahatan dia terbuka, dia sudah ngaku tapi kita tinggal dia. Lain dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu bagaimana bejatnya akhlak kita, tahu bagaimana culasnya kita, tahu bagaimana pemaksiatnya kita, tapi ketika kita datang kepadanya, Allah tidak pernah meninggalkan. Apa buktinya Allah tidak pernah meninggalkan? Nggak ada orang, istilah kami di Sumatera Barat, mati tagak, tiba-tiba pas berdiri mati gitu, nggak ada. Allah itu nggak begitu caranya menjaga hamba. Maka dalam kitab Hikam dikatakan, jika engkau tidak menyadarinya, mengenalinya dalam pemberian nikmat, maka Allah akan menegurmu ketika nikmat itu dicabut. Nah, pilih, sadar nikmat ada atau sadar nikmat tiada. Sadar saat masih aktif bekerja, masih sehat badan, atau sadar saat pensiun, atau diberhentikan secara tidak hormat, atau sadar saat sakit. Pilih mana? Sadar saat sehat, sadar saat aktif, itu yang kita pilih. Jadi intinya bukan pemberian itu, bukan nikmat itu yang paling inti, tapi kita sadar bahwa kita sedang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang bukan Allah itu maha pencemburu, lebih pencemburu daripada pasangan muda yang baru menikah. Sangat pencemburu, sangat cemburunya Allah. Allah tidak rela jika kita dapat nikmat yang kita bayangkan bukan Allah. Kita dapat nikmat yang kita bayangkan, ini saya dapat nikmat dari fulan, saya dapat nikmat ini karena si Anu gitu. Saya dapat nikmat ini karena si fulan. Jika terfikir masalah ini, Allah cemburu. Ibu-ibu kalau agak galak dikit cemburu, itu yang dicemburui dilabrak deh ya. Ibu tahu nggak dilabrak? Tahu ya. Ini istilah hari-harian kayaknya dipasang tadi. Kekasih kita, pasangan kita dekat sama si fulan, fulana. Kita cemburu. Yang kita hajar si fulan, fulana itu, si Anu itu. Itu namanya ngelabrak dia. Allah lebih cemburu apabila yang membuat kita kemudian berpaling dari Allah itu nikmatnya diambil. Apabila yang membuat kita lalai itu jabatan itu Allah ambil. Maka selama masih ditegur oleh Allah, berarti Allah masih sayang. Jika sehat itu yang membuat kita lalai, sehatnya diambil. Jika berkawan berkuasa itu yang membuat kita lalai, berkawan berkuasa itu Allah ambil nanti. Itu yang disebut di ayat tadi oleh qori kita tadi, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasikun, surat Al-Hasyr ya. Janganlah kamu menjadi orang yang melalaikan Allah, yang melupakan jasa-jasa Allah. Kenapa? Allah maha pencemburu. Saya sering ketemu pengurus masjid, itu cintanya dengan masjid. Apa yang terjadi ketika dia sudah tidak jadi pengurus masjid? Jasanya masih ada, yaitu masjid direnov, diperbaiki. Ketika dia tidak dihargai, apa omongannya? Itu masjid kalau bukan karena saya nggak jadi. Saking cemburu dan cintanya kepada masjid, tapi dilupakan oleh orang-orang tertentu. Nah, kalimat-kalimat ini muncul, tapi karena yang berkalam hamba, efeknya tidak begitu. Kalau yang berkalam orang berkuasa, misalnya gini, ada pemimpin, di bawahnya ada orang naik, tapi melupakan atasannya ini. Tapi jabatannya belum tinggi-tinggi amat, itu bisa ditendang. Kalau bahasa formalnya apa Pak Sekda? Dimutasikannya. Wah, itu bahasa keren itu ya, biar gak horor-horor amat. Dipindah tugaskan. Masih mending dipindah tugaskan kalau dicabut. Oleh karenanya, kita tidak diperkenankan mencintai nikmat, tapi kita hanya diperkenankan mencintai yang memberi nikmat. Siapa yang beri nikmat? Jadi yang kemudian memberi nikmat jabatan, pekerjaan, itu bukan atasan. Yang ngasih itu mutlak Allah, nggak ada lagi.
Karena rezeki itu Allah yang atur dan tidak pernah tertukar. Oleh karenanya, Bapak Ibu, mungkin ada yang dia sudah mentok jabatannya, seharusnya dia merasa dapat jabatan A, B, C, D, atau orang baru yang masuk. Ini terjadi di semua instansi, baik swasta apalagi negeri. Jangan ngomong begini, saya yang capek ke orang yang dapat. Ini saya di mana-mana dengar begitu, di semua provinsi dengerin orang ngomong begitu, di semua instansi orang ngomong begitu. Maka kita sering nanya kepada jamaah, Bapak Ibu, kalau JNE, POS, apalagi namanya, JNT, apalagi itu ngirim barang, ditulis alamatnya jelas, nyampe nggak? Iya. Mungkin nggak, udah ditulis, terus nggak nyampe? Hampir tidak pernah. Masa Allah kalah dengan JNE dan POS? Allah Maha tahu, belum kita lahir, nama kita sudah Allah tahu. Apa hajat kita Allah sudah tahu, apa nanti jalan hidup, karir kita Allah sudah tahu. Oleh karenanya, Allah tidak akan pernah salah memberikan jalan hidup ini. Jadi nikmat karir, nikmat kerja, itu semuanya sudah ada. Gak usah khawatir. Kalau faham bab ini, hilanglah rasa iri dengki. Jadi kalau masih ada iri dengki, berarti belum faham bab ini. Kalau masih mengeluh, kok dia bukan saya, kan saya yang berjasa, berarti belum faham bab ini. Yang namanya tauhid rizqiyah. Istilah wa mimma razaqnahum yunfikun, ayatnya sudah hafal semua. Nahnu narzuquka, kami yang memberi rezeki kamu, kami yang kirim rezeki, rezeki jabatan, rezeki gaji, tunjangan, rezeki apapun itu. Dan Allah tidak akan pernah salah mengirim rezeki. Gimana, masih mau iri sama orang?